Oke, lalu bisa diceritakan apa yang kemarin sudah ditambahkan atau dikerjakan di minggu yang lalu? Ya, baik. Mungkin boleh saya izin mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Damora dan juga teman-teman sekalian yang menghadiri bimbingan pada hari ini. Izinkan saya mempresentasikan hal apa yang sudah saya perbaiki dari bimbingan pada hari Minggu kemarin. Yang pertama kan kemarin terkait dengan judul ya Pak. Sebaiknya kan saat tanggal sidang ditambahkan tanggalnya. Namun karena tanggal sidangnya belum keluar, jadi belum saya add on ke presentasinya Pak. Kemudian selanjutnya eh, penyesuaian yang saya lakukan adalah terkait dengan peringkasan kembali mengenai banyaknya slide di presentasi saya Pak. Walaupun memang kemarin sudah sesuai kurang dari 15 menit ya Pak. Namun dari dosen satu saya yaitu Bapak Budi Martana ada penyesuaian bahwa untuk tujuan dan rumusan masalah itu langsung diceritakan saja gitu Pak. Jadi nggak perlu dibuat slide lagi seperti kemarin gitu. Karena memang uh, untuk bertujuan untuk meringkas dan fokus ke bab 4 dan pembahasannya seperti itu Pak. Jadi untuk bab satunya latar belakang ini jadi satu termasuk dengan tujuan dan juga rumusan masalahnya seperti itu Pak. Nah, kemudian lanjut ke bab 2-nya yang sebelumnya ada dijelaskan mengenai dasar teori apa itu komposit gitu ya Pak, ada di slide-nya. Itu juga di delete Pak. Jadi untuk bab 2 ini slide-nya hanya berisi mengenai penelitian terdahulu dan untuk pengertian komposit dan metode yang saya gunakan itu saya jelaskan secara lisan seperti itu Pak. Jadi memang untuk bab 1 dan bab 2 itu hanya satu slide. Kemudian yang ketiga ini untuk metode penelitian hanya berisi mengenai time schedule dan juga diagram alir penelitian seperti itu Pak. Jadi bab 1, 2, dan 3 ini masing-masing hanya kontennya bersih satu slide. Kemudian untuk bab 4 ini kan kemarin penyesuaiannya mengenai kertas A3 ya Pak ya untuk di lampiran. Itu masih belum sempat saya perbaiki Pak. Cuma mungkin nanti saya sesuaikan apakah saya tetap menggunakan A3 ataupun akan menggunakan A4. Kemudian terkait dengan bill of material juga belum saya ganti karena memang untuk di bagian bill of material ini sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa di spoiler ini dibagi menjadi 3 section utama gitu Pak komponennya. Yang pertama ada side wing ataupun bagian samping sininya Pak. Kemudian yang bagian tengah ini adalah main wing dan samping ini side wing juga gitu Pak. Jadi side wing left dan side wing right gitu. Sebenarnya untuk bagian bill of material fungsinya hanya untuk itu sih sebenarnya Pak. Kemudian nextnya di sini kemarin dari Bapak ada feedback bahwa sebaiknya dijelaskan di dalam gambar ini lagi ngerjain apa gitu Pak prosesnya. Ini sudah saya tambahkan dari proses preparation manufacturing sampai akhirnya kita lakukan simulation gitu Pak menggunakan software engineering. Kemudian nextnya uh, untuk ini kemarin masih sama ya Pak, nggak ada feedback dari Bapak sudah cukup terkait defect yang terjadi setelah proses manufacturing dan juga dilakukan proses komparasinya. Mungkin perbaikan yang saya lakukan hanya terkait dengan typo ataupun mungkin adjustment table gitu Pak. Jadi agar lebih mudah dibaca seperti itu. Kemudian ini yang terakhir mengenai hasil analisis spoilernya dari Bapak kemarin ada masukan bahwa untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan von Mises stress, kemudian teori mengenai deformasi seperti itu ya Pak ya. Kemudian kalau dari dosen satu saya itu hanya menambahkan memperhatikan indeks warna ini gitu Pak. Jadi dari indeks warna ini kita diminta untuk bisa menceritakan lebih detail apakah si komponen ini setelah diberikan pembebanan itu melebihi yield poinnya kah, apakah failure-nya ini berupa yield atau lulu ataupun mungkin malah patahan atau retakan atau fracture gitu ya Pak. Itu juga nanti perlu untuk diperhatikan seperti itu.
serta besarnya deformasi yang terjadi pada komponen spoiler ini setelah diberikan pembebanan, baik pada spoiler komposit ataupun pada spoiler dari material ABS plastik. Seperti itu, Pak. Mungkin untuk next-nya juga ini masih sama, Pak. Belum ada perubahan yang signifikan karena untuk ini sudah feedback-nya kemarin sudah cukup ya, Pak, dari Bapak. Dan untuk kesimpulan dan sarannya juga kemarin sudah cukup juga, Pak. Mungkin saya hanya mengecek typo-nya aja nih, Pak. Ada yang typo 1. Mungkin untuk perbaikannya dari minggu kemarin itu aja sih, Pak. Baik dari Bapak selaku dosen pembimbing 2 ataupun Pak Budi Martana selaku dosen pembimbing 1 saya, Pak. Mungkin sekian, Pak, dari saya. Monggo, Pak. Mungkin ada feedback tambahan dari Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Kita coba lihat dari awal lagi ya untuk slide PPT-nya, PowerPoint-nya. Ya, baik, Pak. Dari judul, Pak, berarti. Iya, dari judulnya. Oke. Judulnya ini manufaktur dan analisis kekuatan tekan ya, kekuatan tekan komponen spoiler kendaraan roda 4 menggunakan material komposit fiberglass CSM 300. Ya, betul, Pak. Ini bisa nanti tambahkan ini ya, saya belum baca jurusannya apa di slide-nya, jurusan teknik mesin. Oh iya, jurusan ya, Pak ya. Oke, baik, Pak. Nanti Ya saya kan ini tambahkan, kan Pak. konsentrasinya, Iya, Pak. manufaktur concentration, konsentrasinya di manufaktur, tapi jurusannya itu belum dituliskan. Karena untuk prodi yang lain, prodi seperti teknik industri juga ada konsentrasi manufaktur namanya, Oh iya, manufacturing. baik, Pak. Siapa? Nah, karena supaya ada fokus yang jelas antara mechanical engineering dengan itunya, jadi nanti ditambahkan jurusannya, Oh iya, jurusan baik, Pak. teknik mesin. Siapa? Oke, saya break sebentar ya, sekitar 3 menit, nanti kembali lagi ke virtual Zoom-nya. Oh iya, baik, Pak. Monggo, Pak. Terima. Nanti saya tunggu ya, Pak. Ya. Ya, suaranya bisa masuk ya, jelas terdengar. Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke, kemudian di slide berikutnya, slide selanjutnya. Ya, ini berisi table of content ya, Pak, di dalam presentasi Oke, ini saya. introduction ya, metode penelitian, data analysis indication, conclusion ya. Terus ke slide selanjutnya. Ini bab satunya, Pak, latar belakang, mengutip dari buku Force and Sullivan mengenai besar produksi otomotif, dilihat dari aspek negara, di mana menunjukkan bahwa Thailand ini memang masih memegang pasar terbesar, khususnya di ASEAN gitu, Pak, hingga saat ini. Namun Indonesia ini nggak kalah jauh dengan Thailand gitu, Pak. Hanya dengan selisih kurang lebih 100.000 unit ataupun dalam persentase itu sekitar 7,5%, menunjukkan bahwa Indonesia ini juga punya potensial market yang cukup besar juga gitu, Pak. Nggak kalah dengan Thailand. Untuk itu berbagai brand ini akhirnya
melakukan kompetisi dengan berbagai masukan dari kebutuhan customer gitu. Salah satunya adalah melakukan R&D pada material substitusi gitu. Salah satunya adalah pada komponen spoiler gitu, Pak. Yang mana tujuan akhirnya adalah tetap untuk ingin memenuhi kebutuhan dari customer tadi. Seperti itu sih, Pak. Jadi Ya, latar oke. belakang dan ini Terus jadi satu. slide selanjutnya untuk dimulai. Ya, slide selanjutnya dari dasar teori hanya penelitian terdahulu, Pak. Jadi untuk pengertian Oke, komposit terus dan lainnya. dipercepat aja di slide berikutnya. Oke, ya Pak. Ini metode penelitian, Pak. Kemudian ini parameter ya. Oke, terus eh, pengerjaannya 1 sampai 3 bulan ya. 3 bulan dilakukan ya semuanya Iya, ya. untuk totalnya 3 bulan, Pak. Ya. Oke, terus dilanjutkan slide berikutnya. Ini masuk ke metode, sorry, ya pembahasan, Pak. Hasil analisis dan pembahasan. Oke, nanti coba ini ya untuk gambar. Ini kan gambarnya gambar teknik itunya. Kalau misalnya gambarnya itu cukup detail, masih jelas ya tampilan gambarnya di kertas A4 itu bisa di ini ya dikeluarkan. Tapi kalau misalnya enggak, nanti kalau saran saya nanti coba ditampilkan dalam hard copy-nya itu A3 aja supaya kan nanti didokumentasikan di perpustakaan Iya, ya Pak. hard copy-nya itu kan bisa dibuka lembaran lipatannya itu detailnya seperti apa desain dari spoiler yang dirancangnya. Oke, baik, Oke, Pak. Siap, Pak. berikutnya Nah, ini masuk ke metode pembuatannya, Pak. Dan ya analisa ya. terus eh, berikutnya Ini hasilnya, Pak. Dan ya juga oke komparasi, Pak. ya langsung ke kesimpulan aja. Oke, untuk kesimpulan, ini Pak. Ya, oke. Kalau dari saya untuk saat ini sudah cukup ya slide PowerPoint-nya. Nanti dilatih lagi untuk presentasinya jangan sampai lebih dari 15 menit. Siap, Pak. Baik, Pak. Lalu sama seperti yang dari Pak Budi, fokusnya itu untuk bab 1, 2, 3 memang diceritakan tetapi tidak perlu detail ya karena sudah disampaikan di seminar proposal. Jadi lebih banyak nanti membahas mengenai eh, cerita di bab 4 dan bab 5-nya itu yang nanti bakal banyak ditanyakan oleh penguji 1 dan penguji 2. Ya, untuk sementara cukup, lalu bisa ditutup presentasinya dan dilanjutkan yang berikutnya untuk bisa melakukan presentasi. Ya, baik, Pak. Mungkin saya izin stop share, Pak. Saya ucapkan terima kasih pada Mara atas bimbingan serta feedback-nya pada hari ini. Mungkin kurang lebihnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak, dan teman-teman sekalian.